Hai hai, good morning, good afternoon, good evening, good people dimanapun kalian berada. Selamat malam untuk Indonesia ya. Apa kabarnya untuk Indonesia? Nah, buat teman-teman yang hadir, boleh nggak yang dari Indonesia ketik dari kota mana aja ya? Oke, dan buat teman-teman yang dari USA, selamat pagi. Yang dari Eropa, dari Jerman ya, selamat siang menjelang sore. Nah, hari ini teman-teman welcome to FFG channel ya. Di mana channel ini ya, di mana sering memberikan edukasi, inspirasi, insight buat teman-teman secara kehidupan nyata. Karena yang sharing ini adalah orang-orang yang mempraktekkan dalam kehidupannya. Oke, dan hari ini teman-teman di Ansok Story yang ke-15. Nggak kerasa ya udah ke-15 aja gitu ya. Dan hari ini kita mengundang orang-orang yang dimana beliau mempraktekkan di dalam komunitas kita ya, yaitu FFG Komunitas Bisnis dan Kehidupan. Dan hari ini narasumbernya saya langsung undang aja ya teman-teman sebelum undang mereka. Sebelumnya, untuk teman-teman yang hadir di acara ini, jangan lupa like dulu ya teman-teman. Sudah like belum? Nah, kalau udah like, di-subscribe, dan dinyalakan nih loncengnya. Supaya setiap ada event-event di acaranya FFG, teman-teman dapat notifikasinya. Oke, nah buat teman-teman yang udah ready nih, ya tulis di kolom chat dong, ready ya. Nah, buat udah ready untuk menyimak ya, mendengarkan insight malam hari ini. Nah, saya akan undang aja narasumber yang hari ini memberikan insight buat teman-teman semua, yaitu saya langsung undang ya, kenalkan. Halo Coach Ciwi dan Celani dari Jakarta. Hai Yun, gimana kabarnya? Halo Yun. Hai Ko, hai Ce. Fresh ya, kita matching ya berdua. Iya. Nggak janjian loh. Kok bisa sama. Semangat. Ya. Semangat. Nah, karena beliau ini, Coach Ciwi dan Celani ini bintang tamunya teman-teman. Pemeran utamanya hari ini yang untuk sharingkan pengalaman beliau ya dalam membangun network bisnisnya dan kehidupan mereka ya. Nah, ada dua pasangan muda juga. Menurut saya semakin muda sih, karena tambah usia tapi kok kelihatan tambah awet muda ya. Dari Jakarta juga, yaitu Ko Matias dan Ci Flo. Halo Ko Matias dan Ci Flore. Halo juga, Yo. Kak kembaran biru-biru. Janjian ya. Oke, dan juga saya akan mengundang ya founder dari FFG TV itu sendiri, founder dari FFG ya, komunitas global ini, yaitu Bapak Onggi Hianata. Halo Bapak yang semakin awet muda. Ya Yun, thank you atas afirmasinya FFG TV, doakan segera punya TV sendiri. Amin. Ya, baik, kabar baik Yun, thank you. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke, thank you. Nah, ini narasumber yang luar biasa malam hari ini. Nah, sebelum mereka semua sharing teman-teman ya, buat teman-teman yang udah ready ya, masih ada kesempatan nih beberapa menit untuk sharekan ya ke teman-temannya yang untuk dengarkan nih ya tentang kehidupan dari sepasang suami istri, yaitu Coach Ciwi dan Celani. Langsung aja kali ya kita undang ya. Halo Coach Ciwi, Celani. Hai. Malam Yun. Malam. Oke, nah aku nih mau tanya nih sama Coach Ciwi sama Celani ya, di industri komunitas bisnis kita dan kehidupan kita ya, FFG itu sendiri. Nah, untuk Coach Ciwi, boleh nggak sharing background-nya Coach Ciwi sama Celani nih? Jadi buat teman-teman juga tahu ya background-nya Coach Ciwi, terus juga ya semuanya lah Coach Ciwi sama Celani sharingkan ya background-nya, oke? Wah, ini bayar berapa nih buat cerita? Yang untold. Ini yang untold ya, kok. Maksudnya maksudnya Koko sharing yang untold ya. Jadi ya apa adanya ngomong gitu ya, kok. Ya, kalau saya ini adalah perantau, kalau kita bilang ya. Karena saya datang dari satu kota yang sangat kecil, dan sampai sekarang masih kecil. Karena sampai sekarang juga belum ada lampu merah di kota saya itu. Gimana, kok? Sambas di Kalimantan Barat sana, di ujung sekali. Sedangkan Lani ini adalah aku dari Jakarta gitu ya. Jadi memang anak kota gitu ya, ketemu anak desa. Dipertemukan di kota ya berarti ya.
Nah, berarti Koko sendiri dari daerah, Cece dari Jakarta ketemu, dan kalau boleh tahu background pekerjaannya Koko sama Celani sendiri? Saya itu seorang konsultan, ya seorang konsultan yang ada di satu firm internasional di Jakarta, gitu dari dulu gitu loh. Sedangkan Lani itu Dulu saya kerja ya kerja, tapi sekarang saya udah full time mom and businesswoman. Oke, seperti itu. Nah, boleh nggak sebelumnya awal muawal nih seperti itu ya, backgroundnya Ko Ciwi ya, so seperti itu tadi bilang sebagai konsultan ya di suatu perusahaan ya. Koko awal muawalnya bisa tahu bisnis ini tuh dari mana kok? Ya, atau seperti itu. Cerita dong kok yang tidak pernah didengar orang di luar sana gitu ya, seperti itu. Oke. Asal muasalnya itu sangat kalau bilang itu manis ya sangat manis dari tanda kutip ya. Saya cerita saya mau datang dari kota yang sangat kecil, oke. Saya kebetulan dapat kesempatan untuk kuliah di Jakarta sampai S2 ya. Jadi boleh dibilang sewaktu itu singkat saya mungkin saya satu-satunya orang pertama yang S2 dari kota saya itu ya, dan juga S2 dari keluarga saya, dan juga S2 dari satu universitas yang boleh dibilang terbaik di Indonesia. Jadi bisnis ini waktu ditawarkan saya setahun sebelumnya ya, dari tahun totally untouchable saya ya. Saya nggak suka, saya totally benci, totally nggak cocok lah, maksudnya not my style lah ya, bukan level saya lah ya. Jadi ego saya ada di sini ya, jauh sekali dari itu. Jadi bisnis ini sangat membuat saya tidak menarik saya dari dulu. Oke. Karena kondisi Koko tuh lagi di atas angin ceritanya gitu ya. Di atas angin dan tidak nyentuh tanah. Oke. Kok bisa jadi akhirnya tersentuh dengan industri network marketing ini gitu loh, kan tadi di atas angin, kok bisa ke tanah gitu ya, kok akhirnya tersentuh gitu ya dengan seorang Ko Ciwi. Boleh dibilang dihempas di tanah ya, boleh dihempas ya. Jadi saya masuk di satu udah S2, oke. Terus waktu itu Ciflo tawarin saya setahun ya, nawarin saya bisnis ini, saya untouchable oleh dia karena udah S2, oke. Saya juga kerja di salah satu firm yang terbaik di Indonesia maupun di dunia. Jadi wow ya kan. Cuma dan udah itu selama kerja setahun itu boleh dibilang saya dapatkan credit notes dari klien saya di UK maupun salah satu grup terbesar di Indonesia juga memberikan credit notes atas performance kita. Oke, jadi benar-benar melayang lah nggak nyentuh tanah. Tapi bersyukurnya memang hidup ini sangat indah bahwa semua terjadi ada waktunya. Saya ingat banget di Juli tiba-tiba semua gitu cerita begitu indah, tiba-tiba dapat surat cinta. Surat cinta yang tidak indah ya, bahwa saya diminta untuk resign, oke, atau boleh resign dengan package atau tutup terusin karir, yang notabene saya tahu juga setelah saya dalami bahwa juga nggak akan ada kelanjutan lagi karirnya. Jadi saya pilih resign dengan notabene waktu itu anak saya baru lahir, bayi saya lagi banyak biaya, dan saya memutuskan tetap resign, dan uang itulah sisi lainnya Ciflo juga resign, tapi resignnya adalah dia mengundurkan diri dengan prestasinya beliau, ya kan, hasilnya beliau. Dan saya resign dengan dipaksa. Jadi digampar, dihempas, dan uang itu saya serahkan ke Ciflo untuk uang pesangon itu saya serahkan ke Ciflo untuk ya udahlah, siapa lebih pintar gitu loh, anak S2 kerja hebat atau Ciflo yang notabene mau bicara. Jadi ya udah, akhirnya saya serahkan, dan disitulah awal muasalnya saya mengenal komunitas ini, sistem bisnis ini, dan akhirnya saya mengenal betapa indahnya, dan terutama juga Pak Onggi Hianata. Di situ ceritanya. Jadi anto storiesnya gitu ya, Ko ya. Betul.
Berarti gini, kayak jadi gini, sebenarnya jadi berkat buat Koko sebenarnya ya. Karena gini kok, kondisi Koko kan tadi di atas angin ya. Sebenarnya sebelum dapat surat cinta tadi loh kok, bener nggak kok? Kayak dipersiapkan gitu ya, bener nggak kok? Betul, kalau di sana itu sih, aduh, kesel, marah 1001 macam, aroma, masa dekulnya itu ya. Cuma ya bersyukur adalah bahwa memang Tuhan baik sama saya, dan kalau saya bilang ditarik mundur ke sekarang, bahwa itu sesungguhnya puji syukur adalah bahwa ada surat cinta itu sehingga memaksa saya untuk melihat bisnis ini. Kalau enggak, saya mungkin nggak akan, saya akan tetap udahlah Ciflo mau apa sih gitu. Oke. Nah, di waktu Koko mulai menjalankan bisnis ini gitu. Mau tahu nggak? Ciflo ya, boleh Ciflo. Ya. Ciflo ini siapanya Ko Ciwi sih? Kakaknya Ciwi ya. Oh, kakaknya. Karena semua orang Adik, apa kakak? Kayaknya sih Ade deh kayaknya. Ya. Mau tahu nggak? Saya mau nimpalin dikit dulu nih. Boleh kok, boleh buat Ciflo, boleh TikTok ah. Karena kan tadi dibilang dia melayang-layang. Saya masih inget tuh, sepanjang 1 tahun saya pakai strategi. Matias itu sering keluar kota. Jadi kalau pas lagi Matias keluar kota, saya minta dia nganterin ke tempat presentasi. Ingetnya tuh di Hilton, ke Hotel Hilton zaman dulu. Tahu nggak? Maksud saya kan kalau udah sampai, kan saya tinggal suruh dia masuk, dengerin. Yang ada saya tuh diturunin di gerbang. Dia mah kagak masuk. Kenapa tuh, Ci? Kenapa dia nggak mau masuk, Ci? Kan dia melayang-layang. Oh iya, lupa. Saya tambahin Ciflo. Lagunya itu sampai saya pernah, mungkin Ciflo nggak ingat. Saya pernah ngantarin pakai mobil, ya kayak kebetulan kita waktu keluarga ada 1 mobil. Saya ngantarin, dia bilang nggak, saya ngantuk. Saya tidur di mobil, di parkiran, dia ikut ke atas, terus saya tungguin sampai di mobil aja. Saya tidur di mobil, saya nggak mau naik. Sampai saya selesai, dia nganterin saya pulang. Coba. Nah, itu kira-kira ya. Oke, lanjut. Thank you. Oke, sampai segitunya ya Ciflo ya. Itu jadi gini, Ciflo itu yang luar biasa sebenarnya ya. Maksudnya kesabaran Cifloran itu ya dalam men-sharingkan industri ini, walaupun adiknya ini sedikit tanda ya. Udah diajak baik-baik, malah tidur lah. Banyak nggak kejadian seperti itu? Banyak di luar sana ya. Ini salah satu bukti nyata ya. Nah, oke lanjut ya Ko Ciwi ya. Nah, Ko Ciwi pas mulai melakukan bisnis ini ya, atau mulai menjalankan industri ini, pertama kali bagaimana kok? Awalnya, lika-likunya. Wah, nggak gampang, karena ya tadi king of ego-nya kan sangat tinggi. Oke. Proses itu banyak sekali ya, jadi saya juga nggak langsung otomatis aktif di bisnis ini. Kenapa? Karena ya tadi ngikis itu kan nggak gampang ya kan, dan sangat penuh banyak tantangan, kayak egonya, sombongnya segala macam itu tantangan. Cuma kalau saya flashback bahwa selama saya itu di periode itu ya, periode memperbaiki mindset segala macam, ego saya, boleh dibilang itu adalah proses itu. Satu, Lani nggak setuju, Lani nggak setuju. Satu, kedua adalah keegoan saya segala macam, Tapi ya saya setujunya adalah saya tidak pernah tinggalin trainingnya, Walaupun saya nggak ngerti apapun Ciflo, iya segala macam, Pak Onggi cerita apa saya juga nggak ngerti. Tapi Laninya juga nggak setuju, jadi ya proses itu berjalan sekian waktu. Nah, aku mau cerita di sini ya. Ya, awal-awal nih kenapa Celani nggak setuju, Jadi, waduh, jaringan gitu ya, di otak saya tuh negatif semua gitu loh. Jadi waktu saya dengar Ciwi gitu kan masuk jaringan gitu ya, saya langsung entah kenapa gitu marah gitu ya. Mau tahu nggak Yun, yang saya lakukan gitu ya, kalau saya lagi ngambek gitu ya, marah ngambek gitu ya. Dan saya nggak ngomong sama dia 1 minggu, tidak sepatah kata pun. Terus, terus aku nggak siapin makan dia, pokoknya cuekin banget deh. Udah kepikir aku mau kunciin pintu gitu ya. Terus tidur di luar. Waduh. Untung dia sabar banget loh.
Koko, aku bisa merasakan apa yang Koko rasakan. Bayangin 1 minggu ya. Ini kan pasangan suami istri ya. Ditutupin pintu, nggak dikasih makan, nggak ditegur. Waduh. Nah, terus kok bisa Cila nih akhirnya gini. Akhirnya dari yang sebegitu nggak mau ya menutup diri dan gimana berpikir tentang network marketing ya, kok bisa jadi terbuka gitu, Ci? Ya, jadi kan saya ngeliatin dia gitu, kok Ciwi konsisten banget gitu ya, apa presentasi, kemudian juga pulangnya malam gitu ya, saya biarinin aja dulu, saya lihat pelan-pelan gitu ya. Tapi satu titik gitu yang buat saya langsung yes gitu ya, itu waktu Ciwi kasih semua komisi dia di bulan pertama ke saya. Oh, saya seneng banget gitu ya. Oh, itu besar loh segaji saya saat itu gitu kan, buat saya yes gitu. Bahagia ya, Ci. Langsung nggak usah pulang. Udah lebih banyak. Langsung ya, Ci. Bayangin yang dari tadi yang nggak suka banget, jadi gini, karena bonus pertama diberikan, langsung happy aja langsung. Jadi berubah, langsung seketika berubah. Ya, wah, ya saya juga bahagia sih, Ci. Apa, Ci? Justru jangan pulang, biar lebih banyak. Teruskan. Ya, teruskan. Bawa banyak kebahagiaan buat para wanita ya. Kayaknya ya amin. Karena menurut saya sih, Ci, para wanita itu emang bahagia kok, Ci. Kalau suaminya pulang-pulang bawa hadiah, pulang-pulang bawa mobil, pulang-pulang bawa liburan. Kayaknya wanita semua suka. Pulang-pulang bawa berlian, kan suka, Ci. Makanya Yun, gaji pertama, komisi pertama kasih biar dia senang, saya tenang. Oke. Lantas selalu duitnya mau diapain? Yes. Kayaknya kerja pintar ya. Jadi buat para pria, bapak-bapak ya yang mau memulai industri bisnis ini, satu, tenang, sesabar Coach Ciwi tadi ya, walaupun ditutup pintu, ya pakai trik kalian lah dalam menggoda merayu istri teman-teman gitu ya. Tapi yang kedua, di waktu udah menghasilkan bonus, kasihkan kepada pasangan kita. Pasti langsung bahagia. Pasti disuruh lanjutkan. Wah, jadi ini kayak satu solusi buat semua para pria nih ya. Kayaknya bukan pria juga sih, Ci. Wanita juga begitu kalau ke pasangan ya. Oke. Nah, lanjut ya, Ci. Nah, Cici sendiri mulai dapat terima bonus nih dari Coach Ciwi. Nah, Cici sendiri bagaimana melihat industri bisnis ini gitu loh, Ci? Apakah Cici waktu itu juga mulai menjalankan atau hanya mendukung suami? Ya, karena saya melihat loh, uangnya gede juga ya, gitu kan. Terus saya mulai mendampingi suami meskipun nggak ngerti gitu ya. Terus saya pikir juga ini bisnis, saya nggak pernah bisnis. Terus latar belakang saya tuh dari kecil gitu ya, saya tuh orangnya kuper gitu loh. Jadi kalau perlu aja saya ngomong, bahkan kalau di meja ya ada 4 orang gitu ya. Waktu saya ngomong saya langsung gemeteran gitu loh. Jadi saya tuh bukan orang yang gimana gitu, saya mau jalanin bisnis gitu ya, itu buat saya tantangan buat saya juga. Nah, terus teman saya juga nggak banyak gitu loh. Jadi waktu ini ya bilang ya udah coba pelan-pelan deh gitu ya. Nah, jadi itu deh mulai ini jalanin di sini. Terus Ciplo juga tanya kan, Lan kamu daftar namanya mana gitu kan? Dan saya cuma kasih 5 nama. Terus Cici bingung, loh kok? Tunggu tuh, S1, SD, SMP, SMA, S1, S2, cuma punya 5 nama. 5 teman. 5. How come? Aku satu gang di kampungku, semua kenal aku juga kenal temanku. Lah Cece S1, S2 sampai S2 nih di kota, punya teman 5. Nah, gimana bisa berhasil deh, Cece? Karena kan industri network marketing ya, kebanyakan kan orang bilang yang banyak teman, yang pintar ngomong, bener nggak sih? Nah, Cece kok bisa gitu loh, jadi seperti ini gitu loh, Cece? Iya. Jadi pada saat itu kan saya jatuh cinta sama produknya juga kan gitu, saya pakai tuh saya senang banget gitu ya, karena ada tantangan kesehatan yang terbantu gitu kan. Terus buat saya gini, semua wanita harus dengar gitu ya, saya punya semangat itu gitu. Terus waktu satu hari Ciplo datang ke tempat saya gitu, lagi bicara saya saat itu lagi hot banget di tentang mentoring program gitu kan. Terus saya juga ini banget, saya pengen jadi mentor gitu kan, saya pengen jadi mentor. Nah, terus di satu acara gitu yang buat saya terbakar gitu, saya lihat kok itu pada maju mentor gitu kok, masa saya nggak bisa gitu loh di acara besar FRG kan. Terus saya langsung panas gitu kan, terus Ciplo bilang, Lan kita ketemu yuk buat ngobrol yuk. Ya saya ketemu gitu kan. Terus ya gitulah ditanya daftar nama hanya 5. Terus kenapa kamu mau sukses gitu kan pertanyaan tuh, saya bilang ini buat keluarga gitu ya, hanya satu, saya mau buat anak saya terjamin gitu ya, keluarga saya semua terjamin gitu. Nah, sejak itu saya jadi semangat banget gitu, yang mentor tiap hari mentor gitu.
Nah, jadi itu deh yang itu apa yang buat saya membara banget. Gitu. Alasannya Cilani. Cuma gini loh, Ci. Memang ada yang membara nih, tapi kan ada reasonnya gini, nggak punya teman 5 ya nggak mungkin lah, Ci, pertama. Ya, kedua ngomong ke 4 orang gemetar, berarti gini, aku mau tanya Ciflo deh, kok bisa, ini kayak tadi ngomong nih ya, ini never stop kan Cilaninya kan, pinter banget kayaknya, nggak mungkin banget deh kalau ngomong gemetaran. Ciflo, bener nggak sih Cilani dulu seperti itu, Ciflo? Bener banget. Saya ini kan anak gaul ya, waktu zaman SMA maupun kuliah gitu. Jadi waktu mendengar bahwa temen tuh 5 tuh saya nggak percaya. Pasti ada lagi. Yang paling pintar masa kamu nggak kenal? Yang paling pintar, paling bodoh, paling ganteng, paling cantik, paling jelek. Pasti ada kan? Tapi aku nggak tahu mereka. Mereka juga nggak tahu aku. Buat aku tuh sesuatu yang aneh banget. Nah, dia nggak bisa ngomong, saya kasih tahu. Kan kita suka pulang kampung bersama-sama satu keluarga besar. Kalau pulang tuh sekali pulang bisa 10 hari gitu ya. Lani bisa 10 hari, terutama karena bahasanya dia nggak ngerti juga. Dia bisa 10 hari nggak ngerti bahasa kita cerita dia nggak ngerti, dia cuma senyum-senyum, dan dia oke. Jadi istilahnya tuh dia silent 10 hari buat dia just fine. Itulah dia. Bener-bener saya ngeliat ada orang yang wow, dia hidup hanya dengan benar-benar apa ya dulu kita istilahnya ya sangkar. Bukan, iya. Karena dari kecil ya, Yun, aku itu keluargaku tuh sangat jaga aku banget gitu kan. Supir ada, uang ada, aku mau apa ada gitu ya. Aku mau makan ada supir, aku mau pergi kalau nggak ada supir papaku pasti antar, nggak boleh sendiri gitu kan. Aku tidak pernah sentuh motor, tidak pernah naik bus. Jadi aku tuh nyaman banget di rumah gitu banget, kan. Ci. Right, tapi abis nikah sama ini, saya jadi harus mandiri gitu kan, semua di stop gitu kan. Jadi Ciwi bilang, ayo naik bus gitu ya, ayo dan lain-lain gitu ya, mau saya harus mandiri gitu kan. Nah jadi ya sejak saat itu saya harus belajar keluar dari sangkar seperti itu. Iya. Nah tentang keluar dari sangkar, ya Ci, sorry. Ya jadi waktu itu Cici cuma bilangnya cuma satu kata yang saya ingat. Lan, kalau kamu mau mentor, semua orang yang kamu ketemu, kamu harus ngomong. Saya cuma bilang, siap, Ci. Udah. Jadi, alhasil sejak saat itu gitu ya, saya cuma bawa barang gitu, boleh nggak saya cerita tentang apa, boleh nggak saya demo, Pak, ini bagus banget, Pak. Udah, saya gitu aja, saya nggak mikir, udah langsung aja, saya tancap aja. Di mana-mana. Ya, Cilani, kan kondisi gini, langsung tancap aja. Aku mau tanya nih ke Ciflo. Ciflo, maksudnya gini, Ciflo tuh seperti apa sih ngebimbing Cilani yang gini 10 hari nggak ngomong kan? Kok bisa gitu loh ngalami perubahan yang benar-benar 180 derajat loh perubahan gitu ya. Itu gimana, Ciflo? Ya, dia benar. Jadi waktu itu kan karena berbekal dari dreamnya itu kuat. Jadi saya bilang sama dia, pokoknya kalau mau ngomong sama orang gak usah pakai mikir gitu. Jadi kalau kita tuh setiap hari tuh suka duduk di McDonald. Jadi pas lagi duduk di McDonald, Lan, di belakangmu ada orang. Langsung jalan, langsung ngomong. Nanti kamu sampai di meja itu, kamu gak mungkin diam. Udah dia sampai di depannya, pasti ngomong gitu kan. Dia penurut. Nah, Lan itu penurut banget. Jadi kalau ngomong, Lan, orang itu pakai baju biru. Dia itu enggak babi bu ngomong apa, Ci, nanti ngomongnya bagaimana. Enggak. Dia langsung angkat pantat, langsung bawa itu yang dulu pembalut itu, brosur pembalut, langsung samperin orang itu. Dan nggak mungkin kan ngomong. Jadi dia terpaksa ngomong. Sampai akhirnya jadi kebiasaan. Sahabat orang, pernah satu kali dia papasan jalan, bapak-bapak itu diberhentiin sama dia. Pak, saya sampai sebegitunya. Nah, Ci, berarti Cilani ini tipe orang yang udah ada niat, berarti apa? Dia nurut ya, Ci, bener-bener nurut. Tanpa harus babi bu gitu ya, Ci, ya berarti ya, Ci. Bilang gini, pokoknya nggak usah nanya gimana ngomong. Kalau kamu udah papasan muka sama dia, kamu udah nggak mau, pasti jadinya ada sesuatu keluar dari mulutmu. Dia nurut. Dan nekat ya, Ci. Ada nggak pengalaman Cilani, maksudnya waktu udah niat nekat nurut nih ya, nurut nekat gitu ya, pernah nggak terjadi miracle yang juga gini, kok bisa ya? Kan nggak kenal, berarti kan sharing ke orang-orang nggak kenal nih, bener nggak? Ya karena saya pengen banget jadi mentor gitu ya, kebayang nggak tidur saya nggak nyenyak gitu, sampai perjalanan mentoring program itu tidur saya nggak nyenyak sama sekali. Saya bilang gini, mentor gitu kan.
Nah, jadi saya ada satu titik gitu ya, ini untold gitu, nggak pernah cerita gitu ya. Itu jam 2 pagi, saya sampai nangis, saya nggak bisa di rumah gitu kan. Jam 11 saya sudah sampai rumah gitu kan. Terus saya sampai nangis, saya keluar gitu kan sama Ciwi gitu kan. Kita prospek itu sampai jam 2 pagi gitu kan. Mentor dan closing gitu ya. Jadi itu siapapun saya ajak ngomong di dekat gitu. Saya lihat ada yang pacaran di got gitu ya, saya langsung bilang, Bu, Pak, boleh nggak saya sharing? Ini bagus banget gitu. Di itu pinggir jalan gitu loh. Siapapun gitu saya prospek. Nah, ada satu cerita setelah prospek gitu saya bilang ini saya harus mentor, saya harus closing. Terus lihat ada bapak-bapak saya bilang gitu ya. Terus Cici langsung gini aja, gue langsung balik ke belakang gitu kan. Pak, boleh nggak saya sharing? Ini bagus banget buat istri bapak dan anak bapak gitu. Boleh Bu, silakan. Saya langsung duduk, saya langsung demo gitu kan. Dan orang ini diamond saya langsung. Wow. Gitu. Terus, gak kenal ya Ci, diamond ya. Dan orang itu dengarkan gitu kan, dan ini orang luar kota. Terus saya juga pernah satu kali itu saya benar-benar gini diamond gitu kan, diamond gitu, saya diamond terus gitu. Nah, saya datang ke satu hotel gitu, ada seminar gitu ya, terus saya ketemu satu ibu-ibu gitu ya, terus saya cerita saya di bidang untuk pencegahan kanker serviks, saya cerita gitu, terus dia langsung, oh saya lagi kista, boleh nggak kamu sharing? Boleh Bu, besok ya di kantor saya. Nah itu saya datang ke kantor dia gitu kan, saya presentasi ke 10 orang. Besoknya dia undang saya lagi, Lan, ini ada 4 divisi 25 orang. Saya langsung bawa 5 set. Habis. Langsung saya bilang, Bu, ini ada bisnisnya. Dan dia jadi diamond saya. Wow, jadi kesempatan benar-benar momentum dari momentum ke momentum itu luar biasa banget loh Cilani. Maksudnya dari orang yang jadi gini nggak ada alasan berarti ya. Jadi orang yang nggak punya teman, nggak bisa ngomong, yang kalau kemana-mana itu harus ditemenin sama pasangan atau yang gimana yang nyaman banget Cilani seperti dulunya ya. Itu mengalami perubahan yang drastis karena pertemuan di FFG melakukan mentoring program. Dahsyat ya C. Seperti itu. Nah, berarti juga memang peran serta seorang pembimbing ini tadi bilang matanya Ci Oyen, mata begitu ya. Kalau udah mata, memang mata Ci Oyen setajam, tajam sekali. Tadi aku lihat Ko Matias itu ngeliat Ci Oyen gimana banget gitu loh. Kok dalam proses ini ini kan proses Cilani yang super tenang ya, super yang kau bilang super cute ya, manis banget. Kalau lihat Cilani itu kan tenang, damai. Ketemu Ci Oyen kan yang maksudnya serba yang lihat matanya aja kan tajam gitu ya. Ada proses nggak dalam pembimbingan kalian berdua waktu kerjasama? Kan partnership kan sebagai up and downline gitu ya. Ada nggak ngalami challenge juga waktu membangun kerjasama ini? Silakan siapa mau TikTok? Ko Matias kah? Floren kah? Atau ini juga pembimbingnya kan di sini ada nih Pak Onggi kan? Otomatis juga bolehlah TikTok, benar nggak sih? Ada yang pengalaman seru nggak yang nggak pernah kalian sharingkan ya? Pak, izin Pak, curhat Pak. Anto story kan, jadi kita harus keluarkan bagaimana perbedaannya itu terjadi, ya, gesekan. Karena kan satu sisi adalah upline adalah Cici, di rumah Cici, di luar upline, ya kan? Nah, antara di luar upline dan dalam rumah kan beda tipis, ya kan? Nah, pasti ada banyak. Sedangkan Lani juga begitu juga kan. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi. Okay? Mungkin Lani bisa cerita. Mungkin Ko Matias dulu. Tadi Ko Matias ada ini nih. Aku mau dengerin dulu. Kalau ngomongin sharing ini, jadi inget itu ada satu buku yang namanya bagus, juga namanya Florence ya, yang ngarang gitu kan. Bicara mengenai personality. Ya, bagaimana orang dengan personality yang berbeda-beda, ya, ada yang namanya sanguin gitu ya, ada yang suka ketawa sana sini, ada yang namanya kolerik, ya, ada yang namanya melankoli, dihitung-hitung, ada yang flekmatis, ya. Nah, lengkap nih kayak nih, ya kan? Nah, saya sih hanya denger-denger aja gitu kan, suka merasakan gitulah, keciprat-ciprat kadang-kadang, ya kan? Bener ya Lan ya? Gimana rasanya Lan? Yang curhat sekarang siapa? Pak Matias, sekarang yang curhat siapa? Yang curhat downline. Yang curhat downline atau sideline? Ini downline mau curhat, sideline ikut-ikutan curhat nih Pak ya. Ini sideline ini, bukan downline ini. Kayaknya Pak Matias ada pengalaman nggak ya Pak Onggi ya? Hanya ikut begini loh Yon. Saya hanya ikut begini gitu ya.
Silakan Lani kali Ayo Lan, kita kasih kesempatan ini Lani. kesempatan ini. Kapan lagi Lan? Keluarkan Celani, keluarkan. Ada apa sih hubungan Cece sama si Ci Flo dan Ko Matias, bahkan Pak Onggi? Nggak apa-apa, ini kan untold story ya. Sesuatu yang teman-teman duluan harus dengar gitu loh teman-teman. Siapkan hati teman-teman ya. Monggo Celani, monggo, keluarkan. Ya, saya kan orangnya kan pragmatik abis gitu ya, dan damai sekali gitu. Dan upline saya semua kolerik termasuk suami saya gitu ya. Jadi saya enggak loh Lan, saya enggak. Saya kan termasuk Pak Oki. Nah, jadi waktu saya dibimbing itu saya senang banget gitu ya. Kenapa? Karena saya butuh kolerik gitu loh untuk bimbing saya langkah demi langkah. Kalau enggak saya akan diem manis di rumah gitu ya. Nah, jadi waktu saya nggak tahu, ada satu titik nih untold story ya. Jadi waktu saya pernah ngalamin entah tahu kenapa gitu ya, saya tiba-tiba tuh bisa marahin upline saya loh dengan luar biasa. Mungkin upline saya terkejut gitu yang sampai shock gitu. Saya nggak tahu kenapa saya saat itu marah gitu kan. Tiba-tiba terpicu aja gitu. Jadi saya langsung wah gitu kan. Nah, jadi saat itu yang meledak besar, jujur kata hubungan kami upline tuh nggak pernah sampai di level itu gitu kan, berantemnya gitu ya. Nah, dan mohon maaf ya upline saya Pak Matias, Bu Floren, kena saya hantam habis-habisan saat itu gitu, tapi beliau sangat sabar. Tapi memang saat itu kita sampai membutuhkan Pak Onggi Hianata, thank you loh Pak saat itu untuk kita bisa bicara dari hati ke hati gitu loh, dan akhirnya kami harmonis sampai sekarang. Oh, gimana Pak Onggi bisa jadi penengah di kejadian itu Pak Onggi? Boleh cerita dong Pak Onggi, ya tuh kan Pak Onggi menengahkan kan, habis yang marahnya Celani betul-betul all out ke Ci Flo. Kan Ci Flo ini kan kolerik banget, macan lah ya Bapak. Bagaimana Bapak di antara wanita yang macan ini lagi marah ya, macannya keluar, Bapak bisa jadi penengah. Boleh sharing nggak Pak Onggi? Jadi berbahagialah siapapun yang pernah dibimbing oleh Bu Floren. Jadi siapapun yang jadi dekat kerjasama dengan Bu Floren mesti merasakan manisnya kata-kata Bu Floren yang kalau nusuk nggak cukup lewat aja, sudah lewat tembus, dia periksa belakang lagi, sudah tembus belum, dia korek-korek gitu kan. Nah mungkin Lani kena itu. And ya. Saya lihat prosesnya dan saya tahu bahwa niatnya Cece ini baik nih sama Mei-Mei-nya. Jadi saya terus bicara sama sisi yang saya lihat sama si Lani. Karena Lani waktu itu emosi banget, nangis. Ya saya hanya bicara dari sisi, ya kamu mesti lihat posisinya Cecemu. Karena Cecemu mau kamu maju. Ya kamu nggak di posisi dia, kamu nggak tahu. Ya kan. Intinya saya lihat bahwa sebenarnya proses mereka hanya proses tadi yang bilang Matias itu, perbedaan karakter. Jadi kolerik ketemu dengan flegmatis gitu kan, flegmatis walaupun dia nggak suka, kadang dia diam. Nah namanya juga manusia, seflegmatis apa kan ada suatu saat masih meledak. Nah cuma saya lihat itu aja, jadi saya tidak melihat itu big deal. Jadi saya tenang aja, saya hanya bilang ini is about time, mereka akan beres. Kalau sudah tenang, dia akan kembali normal. Buktinya sekarang is very good. Ya kurang lebih gitu Yun. Oke Pak Onggi. Nah mungkin Ko Matias ada mau nambahin nggak? Maksudnya dalam proses itu kan juga ada Ko Matias atau Ci Flo ada mau nambahin ya atau seperti itu? Saya biasanya kalau seperti itu saya sudah lupa. Terus terang sampai sekarang lupa Yun. Yang mengalami mungkin yang bisa cerita tuh seberapa dalam yang tadi Pak Onggi bilang dikorek-korek gitu kan. Iya tembus itu sampai tembus belakang, kalau nggak lihat belum tembus masih dikorek-korek gitu ya. Karena gini, kalau kita bicara mengenai kakak adik itu kan punya hubungan emosionalnya yang berbeda ya. Punya hubungan emosional yang berbeda, dan biasanya itu kan lebih direct. Kalau kita udah berbicara sama keluarga itu kan pasti akan lebih direct. Terus lebih ngotot, mereka tuh harus berhasil. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya saya di keluarga itu kan memang kita punya satu sangat care satu sama lain gitu. Jadi pokoknya intinya kamu harus berhasil. Jadi itu pressure-nya itu menjadi ekstra kalau udah ke adik sendiri. Tapi sebenarnya Ci Flo itu mau ini ada benarnya, Yun, ada benarnya kalau saya lihat ya. Karena kan saya juga memantau terus ya.
Floren gitu ya, Bu Floren kalau membimbing timnya, jadi yang sedang di bawah bimbingan Floren yang pernah kerjasama dengan Floren dekat tuh pasti tahu. Itu kan dia kalau mau ngoreksi sesuatu kan dia sampai ke detail-detailnya. Kalau dia mau benahi orang gitu dengan tanda kutip ya, dia sampai sedetail-detailnya sampai terus kejar. Kalau orang nggak beres dia kejar. Bayangin lah itu orang luar seperti itu. Nah ini tadi kan dia bilang ini ada ikatan emosional dengan adik ini. Ya bisa bayangin lah jadi adiknya rasanya kayak apa. Ya, bisa rasain tertekannya, benar tertekannya. Berarti ini pasangan adik ini betul-betul mental baja nih. Sudah lolos sensor. Kalau bisa menghadapi seorang Ciflo ya Pak ya. Tapi kalau dibilang Ciflo gini, karena hatinya mau adiknya atau orang lain tuh berhasil. Kalau dibilang ya kerasnya dia tuh bukan keras yang nggak benar Pak, tapi keras yang mau orang lain atau adiknya tuh berhasil. Itu sebenarnya yang saya lihat, makanya saya bilang akhirnya ngomong sama pasangan ini, khususnya sama Lani atau emosi. Kamu tahu nggak Cecemu mau kamu berhasil? Makanya dia seperti itu. Gitu. Memang itu kuncinya, betul. Ya. Memang mereka Tanti tanya mereka, memang mereka mentalnya tertempa ini bahasa Indonesia. Tertempa ya. Tertempa gitu ya mentalnya. Coba tanya, bener nggak? Betul sih. Kalau dibilang berapa kali kesel, marah dan ingin mau berhenti, berapa banyak? Saya rasa sih udah nggak terhitung Pak. Karena perselisihan itu kan sangat banyak sekali ya, sedikit-dikit kayak apa aja disalah, apa aja salah. Perasaan kalau orang lain nggak salah kok kita salah sih di kita gitu ya. Jadi ya mungkin jadi itu kayaknya perbedaan pressure yang begitu berbeda, standar yang lebih tinggi yang di pressure ke kita sehingga kenapa tapi saya melihat bahwa satu sisi yang tidak membuat saya berhenti adalah satu adalah nggak mau kayak hubungan Cici kan Koko adik juga dia nggak mau bikin malu adik Cici juga jadinya ya kan. Satu sisi adalah bahwa trainingnya bagus, omongannya apapun yang diberikan itu bagus baik-baiknya, ada duitnya, terus kamu berhenti nanti Cici malu juga. Dan kayak kita kan keluarga gitu ya Pak ya, kita sangat saling menjaga dan kita ada untuk keluarga gitu. Apapun harus dilindungi, apapun harus diprotek gitu kan. Jadi mau berhenti, nanti bikin Cece malu. Udah lanjut lagi dan akhirnya sampai sekarang kita tetap stay bersama FNG, bersama Cici dan Papa. Tapi sebenarnya ya Ciflo itu sangat buat saya gini sebagai seorang leader lah gitu, nggak ngomong Cici ya gitu ya. Itu waktu mentoring program sampai sekarang gitu ya. Tapi yang waktu saya kenal itu mentoring program tuh bener-bener saya ditempel istilahnya gitu kan. Itu malam jam berapa ya? Jam 12 gitu. Oke Lan, lu mau kemana? Lu mau CP kemana Lan? Ayo udah Ci, kita kesini ya. Temenin saya gitu loh. Itu tuh yang buat saya touch gitu loh. Terus juga pernah saya ngalamin ada kebuntuan ya waktu mentoring program ya. Beliau dengan sabar membimbing saya. Ayo siapa lagi gitu ya, membukakan pikiran saya lagi gitu. Jadi so thank you Ce. You are so I'm happy with you. Gitu Yun. Wow, very touching. Jujur kalau saya bilang dari Coach Ciwi sebenarnya gini, Koko sangat mencintai keluarga sih, ya. Jadi dan juga besarnya juga contoh nyata dari seorang Ci Floren ya. Nah, tentang tadi kan udah challenge-nya ya, udah akhirnya kayaknya happy ending nih karena maknanya teman-teman dapat nih ya, benar nggak? Nilai kekeluargaan sama nilai tujuan yang jelas juga seorang Ciflo ya buat Celani gitu. Dan boleh nggak sih Celani sama Coach Ciwi dampak ke keluarga nih, karena tadi Ferry kayaknya Coach Ciwi ini family man ya. Ada dampak nggak tentang organisasi komunitas bisnis ini? Kan ini bisnis kan, tapi membangun kehidupan, membangun Celani loh, membangun Coach Ciwi juga gitu ya. Nah, dampak ke keluarga besar. Kalau saya bilang keluarga besar saya nggak tahu, keluarga inti dulu lah ya. Keluarga inti. Ke keluarga intinya Koko. Keluarga inti. Kalau dibilang bahwa sangat pengaruh kalau saya lihat ya, sangat mempengaruhi diri saya dalam bagaimana melihat sesuatu. Walaupun jujur kata, ya saya tadi bilang bahwa saya nggak ngerti cerita
trainingnya Pak Onggi, ini artinya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, saya tidak sama sekali tidak mengerti, cuma punya feeling bahwa good, ya ini bagus nih, ya udah lanjutin juga gitu kan. Dan bahwa saya merasa bahwa ini pengaruh kepada saya waktu saya bicara sama anak saya, sama Lani, segala macam, itu mempengaruhi, ya benar mempengaruhi. Dan juga saya bilang bahwa itu mempengaruhi juga kita dalam menghadapi situasi. Waktu kita dalam suatu up, kita memang waktu bahagia kita sedang siap. Tapi waktu kita down juga jadi siap. Jadinya waktu contoh lah, saya cerita satu, mungkin ini adalah kondisi yang paling tantangan yang kehidupan kita ya, pribadi, keluarga yang paling menurut saya paling dalam adalah yang waktu anak saya ada 3 anak, oke. Anak kedua waktu kejadian itu anak kedua saya hampir 5 tahun, anak pertama baru 9 tahun dan anak bungsu itu belum setahun, oke. Kejadian adalah dia demam, besoknya 2 hari demam, besoknya langsung bawa ke rumah sakit, demam biasa, dibawa ke rumah sakit, langsung ICU, besoknya meninggal. Oke, besoknya meninggal. Dan saya malam itu saya ada di situ, pagi itu saya di situ, dan saya selama proses dokter, saya dipanggil masuk ke ICU, selama proses itu, dokternya panggil dan minta saya keputusan segala macam, saya hadapi, oke. Dan waktu anak saya pulang, anak pertama saya datang, saya bisa, dia marah, ya, anak pertama saya marah karena kok adiknya hilang, ya, pulang. Saya bisa menghadapinya dengan tenang untuk jelasin dia kenapa apa, gitu. Dan saya bisa melihat kejadian itu dari kenapa anak itu hadir di dalam kehidupan saya dan dia harus pulang di usia hampir 5 tahun. Saya melihat dia itu, dan kalau sekarang flashback, saya merasa bahwa saya yakin lah, bukan merasa, saya yakin banget bahwa puzzle-puzzle dalam kehidupan saya itu telah di somehow terconnect oleh dalam perjalanan saya bersama FLG, mengkonekkan saya, menghubungkan saya dan menyiapkan saya dengan kondisi ini. Di saat itu saya tidak down, tapi saya bisa stay strong dan stabil untuk membantu keluarga saya untuk melewati proses itu. Ya, mungkin Lani bisa sharing juga. Iya, jadi waktu kejadian itu kan kaget gitu ya, ya namanya itu ya shock ya, pasti shock banget, tiba-tiba banget gitu ya diambil gitu ya. Terus saya sempat 2 hari itu kayak gamang banget gitu, gamang banget tuh. Cici mungkin ingat ya, keluarga saya semua tahu dan saya tahu mereka jaga saya gitu kan. Ciwi very strong gitu kan, dia bisa nenangin saya gitu kan. Tapi kondisinya saat itu saya sangat marah gitu, terus menyesal, ada penyesalan gitu ya, jangan-jangan salah saya gitu kan. Nah tapi di satu titik ya di rumah duka gitu saya sampai dipegang gitu semua saudara gitu kan, kenapa saya udah mau kayak marah gitu, teriak-teriak gitu kan, terus saya udah kayak nggak sadar gitu kan, saya teriak-teriak gitu kan, terus dipegang gitu kan. Nah tapi di hari ketiga saya sudah kembali gitu loh, yang saya rasakan bahwa selama di FFG kan saya ngalamin sebagai pebisnis gitu ya, bicara dengan orang, melihat banyak peristiwa, banyak orang, saya belajar juga gitu kan. Terus saya jadi mental saya dibimbing langkah demi langkah, dan sehingga saya mentalnya strong gitu loh. Pada saat ngadepin istilahnya tuh kayak hantaman kuat banget buat saya, jadi very strong gitu. Di hari ketiga saya sudah fully recovery gitu loh. Jadi setelah seminggu kita langsung aktivitas biasa ya. Ya, kita skip, memang skip di hari kejadian itu hari Minggu dia dikremasi. Oke, Minggu itu kita masih off, tapi minggu berikutnya kita udah aktivitas seperti biasa, totally boleh dibilang back to normal life, boleh dibilang 100%. Karena buat saya satu hal gini loh, kalaupun dipanggil artinya memang sudah waktunya. Nggak ada salah saya gitu loh, nggak ada gimana gitu. Even kita jaga anak kita di rumah dikunci, kita liatin 24 jam gitu kan. Kalau emang udah waktunya ya itu kan rahasia Tuhan gitu ya. Kita harus rendah hati gitu, menerima seperti itu. Dan akhirnya saya damai. Jadi mempersiapkan Cece, karena challenge itu bisa datang kapanpun, apalagi kejadian pandemi seperti ini ya kan.
orang yang kita cintai itu very deep banget loh. Bayangin kalau Cece sama Koko sebelumnya nggak ada di komunitas yang membangun personal growth-nya Koko gitu ya. Kehilangan itu nggak gampang soalnya, apalagi sekarang ini. Wah, betul changing-nya cepat sekali ya. Nah, kok saya sampai merinding loh, sumpah. Maksudnya itu, wah, karena saat ini kan dibutuhkan banget ya. Mungkin sharing ini dibutuhkan banget buat orang lain di luar sana gitu ya. Nah, mungkin saya mau dengar juga nih sharing. Tadi kan dengar tadi bilang Koko, anak ya. Karena ini nggak terasa loh. Udah obrolan kita 45 menit loh. Nggak kerasa sekali gitu ya. Ya, tadi saya dengar ya, sharing gitu ya, si anak pertama itu sempat marah sama Koko gitu kan, tapi Koko tenang, sabar. Nah, aku pengen tanya dari segi anak ya toh, seperti apa sih papanya dan apa ya, siapa tahu ada anaknya ya bisa ngomong, boleh nggak sih Kok? Ada nggak? Ini kan Koko lagi di rumah kan? Ada. Boleh nggak Kok? Masa undang anaknya, ngobrol sama anaknya, pengen tahu. Silakan. Bener gak sih papanya tuh sabar dan tenang dalam proses itu? Halo. Hai cantik. Hai. Halo, Kak. Namanya siapa ya? Oh, nama aku Wilan. Oke, Wilan. Wilan anak pertama berarti ya dari papa mama. Yes. Ya, aku anak Oke. pertama. Benar nggak sih waktu kejadian itu, sorry ya saya juga turut bersimpati, benar nggak papa itu lebih tenang? Nah, di mata Wilan papa itu seperti apa sih dulu? Maksudnya poinnya papa seperti apa dan kok bisa sesabar itu waktu ke Wilan? Pas itu sih aku ingat, aku kaget banget sih pas kabarnya kan. Terus pas aku sampai rumah sakit, itu kaget lah pasti. Masih berapa tahun ya, aku 9 tahun, 8 tahun, sekitar situ. Datang terus dipeluk papa, terus kayak, ya aku masih kecil ya, masih bingung ngatur emosi, terus pas itu aku dipeluk, terus kayak, oh nggak apa-apa. Terus sekarang kalau aku lihat balik ya, aku bersyukur banget papa aku sama mamaku itu kayak tenang. Pas itu aku nggak bisa kebayang kalau misalnya orang tua aku sama-sama panik nih sama kayak aku. Dan ya nggak kebayang sih kalau mereka sama-sama panik. Wilan, perubahan apa dari papa mama yang benar-benar berkesan sama Wilan dan Wilan juga akhirnya mengikuti ya, atau maksudnya bukan mengikuti, ada nggak Wilan contoh dari papa mama gitu loh, kan lebih tenang, papa mama tenang. Emang papa dulu seperti apa sih? Nggak tenang gitu atau yang gimana gitu? Papa dulu sekarang sih dulu lebih agak emosian dikit. Kalau mama dari dulu emang agak lembut ya, kayak kakak tadi bilang, dia emang dari dulu lembut. Kalau papa dulu agak galak. Tapi Wilan, sekarang udah. Ini untold story loh Wilan, nggak apa-apa ngomong aja. Tapi kan sekarang perubahannya papa mama itu seperti apa, benar nggak ya toh seperti itu? Iya gitu. Kalau sekarang kayak lebih tenang, terus jadi aku kayak belajar banyak sama mereka kalau buat kayak mandang sesuatu. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang aku jadi kayak berubah point of view, aku ngeliat dari point of view-nya dia, jadinya aku belajar banyak banget dari papa mama sih. Apa pelajaran apa yang kan point of view-nya papa, brand smart kalian berarti Wilan papa mama gitu ya, apa yang benar-benar Wilan juga terapkan gitu loh seperti itu? Kalau diterapkan sih aku lebih ke aktif ya, jadinya kalau papa mama kan dulu pas akhir SMP itu aku suka kayak ngajarin aku buat baca buku yang kayak self improvement, terus kayak jadinya aku kayak belajar personal finance management gitu-gitu, terus kayak belajar buat lebih tenang karena dulu tuh aku sangat emosian, like daddy ya, marah gitu, dikit-dikit teriak gitu. Oke. Berarti dari membaca buku itu kamu menerapkan semua ke keseharian Wilan dong dari sekolah ya. Dampaknya apa Wilan? Di usia semuda kamu nih loh. Dampaknya kayak aku jadi lebih apa ya, jadi ekstrovert, karena dulu kan aku pendiam banget kan, kayak bener-bener introvert, kayak apa-apa kayak nggak usah kan. Terus kayak sekarang kayak misalnya ada kesempatan aku langsung kayak ambil, nggak mikir 2 kali gitu loh. Langsung kayak kalau ada acara-acara aku langsung jadi kayak panitianya, benar-benar kayak active student gitu.
Oke, dan about tentang personal finance management ya, atau di usia kamu kan masih berapa sekarang, Wilan? Aku sekarang 19. Oh my God, very young, like me, than me, gitu ya. Oke, kamu udah menerapkan itu ya. How come untuk kedepannya kamu ya? Karena contoh yang kamu lihat dari papa mama ya, ya seperti itu. Oke. Aku belajar banyak sih dari personal finance management. Contohnya itu kayak aku dulu itu bank aku bagi jadi 6 jar misalnya. Habis itu jadinya sekarang aku jadi ada uang lebih buat misalnya aku mau beli buku buat improvement buat aku, buat education aku gitu-gitu. Oke, Wilan, terakhir nih, kamu kasih insight dong, maksudnya untuk pesan, kan anak muda yang melihat contoh orang tua ya, untuk Wilan dan buat orang tua di luar sana ya, apa yang mau kamu sampaikan pesan buat kedua orang tua ya di luar sana. Mungkin dia juga pengen anaknya mau nanti mencontoh kayak Wilan di usia masih muda udah bisa investasi, bisa belajar buku, bukan hanya buku yang sekolah, tapi buku personal growth gitu ya. Ada pesan nggak? Kalau pesan sih, kan kalau anak kecil kan pasti banyak yang belum tahu gitu kan, masih belajar banyak. So, kalau dari orang tua mereka mungkin mulai dari orang tuanya, baru nanti kan anak-anak pasti kayak ngelihat orang tuanya kayak, oh papa mamaku kayak gini, aku juga harus kayak gini gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya Kak. Oke, memang benar sih ya, kita mencontoh orang tua, benar ya Wilan. Thank you so much ya. Yang penting sekarang papa udah very family man ya, yang kamu mau. Oke, thank you banget ya Dek. Aku doain kamu sukses dan tambah sukses ya, amin. Oke, thank you Wilan. Thank you Coach Ciwi untuk Wilannya ya, tiba-tiba ditarik untuk sharing. Nah, oke, Kok, mungkin dari semua ya, perjalanannya Koko, Cece ya, dan semuanya, mungkin ada nggak pencapaian journey-nya Koko di industri bisnis kita ini gitu loh, Kok? Tentulah banyak ya, baik itu materi atau maupun non materi ya. Kalau kamu bilang non materi ya jelas bahwa tentang keluarga, mindset, cara berpikir, ya dan juga dalam soal materi juga tentu ada tentang kita punya investasi maupun traveling. Ya. Mungkin saya ada sempat short video tentang journey kami berdua ya, apa yang kami dapatkan, traveling seperti apa yang kami dapatkan sejak bersama dengan FFG. Ya, mungkin admin bisa tolong playkan video itu. Jadi ini adalah
Jadi saya bilang bahwa itulah perjalanan kami, ya, oke, berubah kehidupan saya, kehidupan kami berdua dan keluarga kita, ya, oke, hanya dari satu kejadian, yaitu apa? Yaitu surat cinta di tahun 2002 itu. Tapi endingnya kan bahagia banget ya, kok banyak Iya. hal yang aspek bukan uang finansialnya diberikan ya, dream-dreamnya dicapai, tapi nilai family tadi gitu ya, tadi yang aspek lengkap untuk hidup sebenarnya yang Koko sama Cici dapatkan seperti itu ya. Betul, Mungkin betul, betul. mungkin ada ini untuk Ko Matias, Ciflo atau Pak Onggi ya, atau pesan-kesan buat pasangan kepasangan ini gitu loh Pak, sebelum acara selesai berakhir. Mungkin Pak Onggi ya, karena waktu terutama kejadian, kalau menurut saya perjalanan utama FLG itu kan memang banyak membangun value kita yang nggak bisa dinilai dengan uang, which is priceless ya. Seperti tadi Lani, Ciwi cerita tentang kejadian anak keduanya gitu. Menurut saya itu luar biasa karena di minggu kedua ketika mereka udah aktif kembali, mereka just normal. Orang yang nggak tahu kejadian itu pasti nggak tahu kalau seminggu sebelumnya tuh mereka punya kejadian besar yang menimpa mereka. Dan di minggu berikutnya, Lani tuh presentasi di depan lebih dari 100 orang di pertemuan besarnya kita, terus semua orang juga bilang gini, orang pasti nggak percaya deh, seminggu sebelumnya lagi tuh mereka punya kejadian besar gitu. Menurut saya, it's a value yang sulit dinilai dengan uang. Coba kita dengar Pak Onggi ya, karena Pak Onggi saat itu tahu persis juga kejadiannya. Ya, ya buat saya melihat ya, karena which is saya juga ada pengalaman yang sama gitu ya. Memang nggak gampang untuk menghandle kondisi kehilangan orang yang paling kita cintai gitu ya, paling anak kita yang masih kecil, pasti emosionalnya tuh nggak gampang dikontrol. Dan saya melihat bahwa ini adalah satu hadiah terbesar ya untuk saya pribadi waktu itu menghadapi itu juga satu hadiah terbesar. Saya ada di industri ini, saya ada keluarga FLG gitu ya. Di samping apa yang kita dapatkan dan keluarga FLG ini, samping keluarga inti ya, keluarga FLG ini juga sangat mendukung. Dan melihat kejadian-kejadian semacam ini, sebenarnya banyak orang di luar sana menghadapi kondisi seperti itu nggak gampang. Ya saya bersyukur lah, khususnya melihat kejadian Lani dan contoh Lani ini ya, bahwa dia handle cepat banget, di waktu yang singkat dia sudah recover kembali. Dan value-value semacam ini menurut saya mahal sekali. Itulah salah satu sebabnya kalau teman-teman saya ya yang kenal sama saya dibilang, Onggi apa kurang cukup di bisnis, masih mau bisnis ini, masih keliling dan sebagainya. Nah, value-value semacam ini sebenarnya teman-teman yang di luar FLG tidak melihat. Khususnya mereka yang nggak suka MLM, melihat MLM dari sisi negatifnya, ya tapi mereka tidak melihat dari sisi aspek yang seperti ini. Nah, pertanyaan saya, value berapa gitu? Contoh menghadapi tantangan bisa dengan tenang ya mengatasi. Dan belum lagi gitu ya, lihat generasi kedua ya. Kalau saya lihat Wilan tadi, saya benar-benar saya tersentuh dalam arti gitu melihat Wilan di usia 19 tahun gitu ya sudah mengenal namanya investasi. Kemudian baca bukunya sudah John C. Maxwell dan kawan-kawan ya, buku-buku Robert Kiyosaki kayak gitu. Wow, saya melihat bahwa ini adalah satu generasi ke depan itu cemerlang banget. I mean it, karena saya sangat yakin bahwa membangun generasi ke depan itu yang lebih penting ya. Saya nggak bilang pendidikan formal itu nggak penting. Pendidikan formal itu penting. Tapi pendidikan informal itu seperti buku-buku inspirasi dan leadership dan personal growth itu adalah basic dari orang pada saat menghadapi tantangan hidup. Itu basicnya. Kita mau belajar ilmu apapun yang setinggi apapun, tapi kalau mental kita nggak siap, ambruk deh. Dan ini terjadi di dunia internasional kan saat ini. Nah kalau saya lihat perubahan keluarga ini gitu ya, lihat generasi kedua, gimana bayangkan kalau generasi yang kedua seperti ini di seluruh dunia terjadi seperti itu.
orang-orang seperti Wilan gitu. Belum lagi minggu lalu kita juga lihat beberapa contoh seperti itu. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang mestinya kita sebagai yang ngerti, sebagai keluarga FFG ya, member FFG, keluarga FFG besar di seluruh dunia, inilah kita harus mengumandangkan dan terus melakukan kegiatan ini agar banyak orang di luar sana get the benefit dari aspek yang lain selain materi. Kalau tadi saya lihat perjalanan luar negeri mereka luar biasa gitu kan. Kalau melihat kondisi di luar saat ini sekarang, nggak banyak orang punya kehidupan seperti itu. Serius loh. Ya itulah Yun. Saya melihat bahwa dari kacamata saya lihat bahwa this is amazing. Saya tersentuh dengan cerita mereka. Benar appreciate dengan perjuangan pasangan ini, dan appreciate dengan bimbingan upline-nya ya. Dalam hal ini Pak Matias dengan Bu Floren dengan sangat tekun ya menghadapi tantangan demi tantangan, dan mereka dua ini juga sangat teachable ya, pasangan ini sangat teachable dan mereka juga follow 100%. Respect, jempol. Yes, wah, sending applause dong, keren. Pak, very deep ya Pak. Maksudnya komplit ya, komunitas bisnis and life ya Pak ya, dimana lengkap sebenarnya Pak ya, dimana awalnya untuk satu opportunity peluang bisnis, tapi malah kehidupan lengkap, bahkan tewariskan ke generasi kedua. Tadi Wilan ya Pak ya, tadi ya, di usia 19 tahun udah cara polanya dia luar biasa loh Pak. Ya saya yakin Bang Wilan tadi contoh pertama karena orang tuanya, so keren sih. So memang teman-teman yang nonton hari ini, kalau kalian dapat sesuatu pelajaran ya, ilmu kehidupan nyata ya, boleh ketik di kolom komen ya. Bahkan kalau teman-teman tadi dengar sharingnya Cilani ya, atau Coach Ciwi, bahkan Pak Onggi sendiri ya, karena mengalami ya, dan ini dibutuhkan kan Pak Onggi untuk orang di luar sana sekarang, bagikan sharing ini. Mana tahu dari sharingnya mereka berdua, sharingnya tadi Wilan, itu menjadi penguat mereka juga di kondisi saat ini. Itu aja sih. Thank you banget Pak Onggi, thank you banget Ko Matias, si Floren, terutama ini bintang tamunya ya, ada Ko Ciwi, Celani sama ini Wilan sekalian ya. Thank you banget. Thank you sharingnya, dan teman-teman kembali lagi ya teman-teman, di like, di subscribe dan dibagikan ya, bahkan di klik itu loncengnya supaya dapat informasi yang baik seperti ini, karena hari ini dibutuhkan banget loh informasi seperti ini. Oke, mungkin itu aja Pak, mungkin semua boleh ditampilkan di layar ya, kita say bye ya, sampai ketemu nanti di acara Selasa ya di FFG TV kita. Thank you semua. Thank you. Thank you.